Gabriela, anakku sayang. Bagian 11. Gaby masuk sekolah dasar. 1 tahun sebelum Gaby lulus TK, kami telah mencari sekolah SD untuk Gaby. Ketika itu, Chelsea pun sudah saatnya untuk bersekolah playgroup. Kami mulai mencari sekolah yang cocok bagi keduanya, karena kami berencana untuk menyekolahkan mereka di sekolah yang sama, agar memudahkan kami dalam mengantar dan menjemput mereka setiap hari. Dalam menentukan pilihan untuk masa depan anak, pasti aku harus bermusyawarah dengan suami. Pertimbangan bahwa kami tidak terlalu menguasai bahasa Inggris membuat Papa Gaby ingin melihat anaknya jago berbahasa Inggris. Oleh sebab itu, kami berencana untuk menyekolahkan kedua anak kami di sekolah yang menggunakan pengantar bahasa Inggris. Sebenarnya ada beberapa faktor yang turut kami pertimbangkan dalam memilih sekolah Gaby. Salah satunya adalah faktor jarak antara sekolah dengan tempat tinggal kami. Memang banyak sekolah-sekolah berlabel internasional maupun nasional plus yang berbasis agama sesuai iman kepercayaan kami. Namun lokasi sekolahnya terlalu jauh dari tempat tinggal kami. Pertimbangan kami saat itu adalah bahwa anak-anak kami masih terlalu kecil untuk disekolahkan di sekolah yang jauh. Papa Gaby adalah sosok ayah yang sangat menyayangi anaknya. Selama ia masih mampu bekerja keras mencari uang, ia akan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Hidupnya dipersembahkan sepenuhnya untuk kebahagiaan anak-anaknya. Latar belakang itulah yang menyebabkan kami memutuskan untuk menyekolahkan anak-anak kami di sekolah berlabel internasional yang berbasis bahasa Inggris. Sejujurnya, aku takut melihat biaya sekolahnya yang mahal. Aku pernah berkata, "Yakin mau sekolahin Bibi dan Dedek di sekolah itu? Mahal banget loh biayain 2 anak sekaligus sekolah di sana. Ntar kalau nggak sanggup bayar di tengah jalan gimana?" Namun Papa Gaby menjawab, "Aku cari duit buat siapa lagi kalau bukan buat anak? Aku hidup susah juga nggak apa-apa. Yang penting bisa kasih yang terbaik buat anak. Selama aku masih kuat cari duit, biarlah mereka sekolah di sana." Kami lalu mulai mendatangi beberapa sekolah nasional plus dan internasional untuk melakukan survei. Dengan beberapa pertimbangan, akhirnya kami menjatuhkan pilihan kepada sebuah sekolah berlabel internasional, tempat di mana akhirnya Gaby menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam usia 8 tahun. Sebelum kami mendaftar di sekolah tersebut, seperti biasa kami dijelaskan mengenai visi, misi, dan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh sekolah tersebut. Marketing sekolah tersebut juga menjelaskan bahwa di sekolah tersebut dilengkapi dengan kolam renang. Akan ada pelajaran renang yang diselenggarakan di kolam renang tersebut bagi seluruh siswa mulai dari TK sampai SMU atau secondary. Mendengar hal itu, Papa Gaby langsung berkata, "Kalau semua anak diharuskan ikut pelajaran renang, gimana dengan anak saya? Anak saya nggak bisa berenang loh. Nanti kalau tenggelam bagaimana?" Sang marketing lalu meyakinkan Papa Gaby bahwa saat pelajaran renang berlangsung, murid-murid akan dijaga dengan baik. Itulah yang akhirnya membuat kami tidak ragu lagi untuk menyekolahkan anak-anak kami di sana. Chelsea, adik Gaby, bergabung lebih dahulu ke sekolah tersebut. Pada pertengahan semester, ia masuk di jenjang KG1 atau setingkat dengan playgroup. Ketika itu, Gaby masih berusia 5 tahun dan tengah duduk di jenjang TK besar. Gaby baru bergabung di sekolah tersebut pada tahun ajaran berikutnya, yaitu ketika ia memasuki Primary 1 atau SD kelas 1. Sejak Chelsea bersekolah, kami mulai membagi tugas antar jemput. Akibat bentroknya waktu pengantaran dan penjemputan sekolah Gaby dan Chelsea. Setiap pagi hari, aku sibuk mempersiapkan kedua anakku, mulai dari bangun tidur hingga mereka berseragam lengkap. Setelah itu, aku bersiap mengantar Gaby ke sekolahnya, sedangkan Papa Gaby bersiap mengantar Chelsea ke sekolahnya. Untuk penjemputan, akulah yang bertugas menjemput Chelsea di sekolahnya, sedangkan Gaby dijemput oleh papanya di sekolahnya. Jadi, selama 1 tahun itu, kami berdua berpencar mengantar jemput kedua anak kami ke sekolah mereka masing-masing.
Hingga akhirnya, Gaby pun bergabung di sekolah Chelsea pada tahun ajaran 2013-2014 ketika ia memasuki kelas 1 SD di usia 6 tahun. Hari pertama Gaby di sekolah dasar. Setelah menyelesaikan jenjang taman kanak-kanaknya, kini Gaby siap memasuki jenjang sekolah dasar atau primary. Gaby sudah mulai bisa membaca, menulis, dan menghitung sederhana. Bekal untuk memasuki jenjang sekolah dasar telah dikantonginya dengan cukup baik. Tibalah saatnya Gaby untuk bergabung di sekolah barunya, yaitu sekolah yang sama dengan adiknya. Hari pertama sekolah pun tiba. Aku dan suamiku bersama-sama mengantar kedua anak kami ke sekolah mereka. Kami pertama-tama mengantar Chelsea terlebih dahulu ke kelasnya di lantai 1. Setelah itu, salah satu dari kami mengantar Gaby ke kelasnya di lantai 2. Di hari pertama sekolah itu, aku mengantar Gaby ke kelasnya di lantai 2. Kelas itu masih sangat asing baginya. Murid di kelas itu berjumlah 14 orang, sudah termasuk Gaby. Kelas itu terdiri dari 4 orang anak perempuan dan 10 orang anak laki-laki. Rata-rata mereka merupakan murid yang sejak TK telah bersekolah di sana. Dari 4 orang anak perempuan, termasuk Gaby, 2 orang diantaranya merupakan murid lama di sekolah itu, yang telah bersekolah di sana sejak kecil, sehingga keduanya terlihat sangat akrab satu sama lain. 1 orang anak perempuan lainnya merupakan murid baru. Sama halnya dengan Gaby, ia baru saja bergabung di sekolah itu, dan masih belum fasih berbahasa Inggris. Hal ini membuat Gaby menjadi cepat akrab dengan anak baru itu. Lama-kelamaan, pertemanan mereka pun semakin akrab. Kemana-mana mereka selalu bersama. Bahkan ke toilet pun mereka selalu bersama-sama. Setiap hari kami berdua mengantar anak-anak kami ke sekolah. Selama Gaby kelas 1 SD, Papa Gaby lah yang lebih sering menemani Gaby naik tangga menuju ke kelasnya di lantai 2. Sementara aku menemani Chelsea di kelasnya. Setiap sampai di kelas, Chelsea dan teman-teman lainnya harus menyusun kotak makan dan botol minumnya terlebih dahulu ke dalam rak makanan yang telah disediakan. Sehingga aku merasa perlu untuk mendampinginya sampai ia selesai meletakkan kotak makan dan botol minumnya. Setelah mencium Chelsea dan melambaikan tangan kepadanya, aku baru beranjak meninggalkan ruang kelasnya. Namun sesekali aku pun bertukar posisi dengan suamiku. Aku yang mengantar Gaby menaiki tangga menuju kelasnya di lantai 2, sementara Chelsea ditemani oleh papanya sampai ia selesai meletakkan tempat makan dan botol minumnya di rak makanan. Setiap mengantar Gaby menuju kelasnya di lantai 2 sekolah, kami selalu membawakan tas Gaby, karena tas itu cukup berat untuk dijinjing oleh anak berusia 6 tahun ketika menaiki tangga sampai ke lantai 2. Adapun tas Gaby adalah berbentuk troli. Tas itu sangat kokoh dan agak berat. Walaupun isi tasnya tidak banyak, karena semua buku pelajaran sekolah ditinggal di loker sekolah dan hanya dikembalikan sesekali saja ketika akan diadakan ulangan, tapi tas itu memiliki bobot yang cukup berat. Mungkin karena konstruksi tasnya yang kokoh, sehingga memberikan efek berat ketika dijinjing menaiki tangga yang cukup tinggi. Adapun bangunan sekolah Gaby, lantai dasarnya digunakan sebagai lobi dan perpustakaan. Jadi Gaby harus menaiki 2 lantai untuk bisa mencapai kelasnya, yaitu dari lantai dasar, naik tangga menuju lantai 1, lalu naik tangga sekali lagi menuju lantai 2. Sesampainya di lantai 2, tempat di mana kelasnya berada, kami baru meletakkan tasnya di lantai dan menyuruhnya mendorong tas trolinya menuju ke kelas. Kalau hanya didorong, tas trolinya tidak terasa berat. Di ujung tangga itu, Papa Gaby maupun aku selalu menciumnya terlebih dahulu, dan kemudian menatap langkahnya sampai ia masuk ke dalam kelas. Sebenarnya kami ingin selalu mengantar Gaby sampai ke depan kelasnya. Namun beberapa guru berkata kepada kami, "Gaby sudah besar, Pak atau Bu. Tidak perlu diantar sampai ke depan kelas. Cukup di-drop saja di bawah, supaya anaknya belajar mandiri."
Namun karena kami merasa tas Gaby cukup berat untuk dijinjing sendiri menaiki tangga, kami tetap saja mengantar Gaby sampai ke lantai 2. Hanya saja tidak selalu sampai ke depan kelasnya. Terkadang hanya sampai di ujung tangga lantai 2. Pada minggu-minggu awal tahun ajaran 2013-2014 itu, Gaby tidak terlalu banyak berbicara di kelas, karena masih belum fasih berbicara dalam bahasa Inggris. Namun demikian, ia selalu mengerjakan PR dengan baik, dan selalu mengumpulkan tugasnya sebelum deadline yang diberikan oleh gurunya. Dalam pergaulan, Gaby hanya memiliki seorang teman akrab, yang juga belum fasih berbahasa Inggris. Di sekolah, mereka berdua berbicara satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia. Kemana-mana mereka selalu bersama. Bila teman dekatnya sedang tidak masuk sekolah karena sakit, Gaby akan merasa sangat kesepian sepanjang hari. Sedangkan Gaby sendiri tidak pernah absen selama bersekolah. Ia selalu masuk ke sekolah, karena ia anak yang sehat dan hampir tidak pernah sakit. Hal ini terlihat dari rapot kelas 1 dan 2 SD Gaby yang membuktikan bahwa ia selalu hadir di sekolah dan tidak pernah satu hari pun absen karena sakit ataupun izin. Pada semester 2 di kelas 1 SD, barulah perkembangan Gaby mulai terlihat. Ia mulai semakin lancar berbahasa Inggris. Bila berbicara dengan teman lainnya, Gaby menggunakan bahasa Inggris. Pada liburan kenaikan kelas Gaby dari kelas 1 menuju ke kelas 2 SD, kami pindah rumah. Kami tidak lagi tinggal di lantai 2 tempat usaha kami. Mengingat kedua anak kami telah tumbuh semakin besar, kami berusaha untuk memberikan tempat tinggal yang lebih nyaman dan yang cukup memiliki ruang untuk mereka bisa bermain di luar rumah.